terkait dengan pertemuan kali ini kita membahas terkait eh, tugas ketiga besok atau tugas praktikum ketiganya. Terus berkaitan dengan eh, pelaksanaan yang kemarin seperti apa, terkait ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan untuk tugas tiga besok. Kita coba bedah seperti itu. Terus terkait dengan pemberitahuan, ini yang pertama terkait dengan tugas kedua yang kan selesai atau deadline-nya kan hari Senin besok pukul 11.59 siang. Jadi sebelum jam 12 siang itu silakan Bapak Ibu untuk mengusulkan saja. Nah, terkait dengan ini saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi ini saya share screen kan terkait dengan ketentuan tugas praktikum ketiga besok, Bapak Ibu semua. Baik, ini Bapak Ibu, terkait dengan tugas praktik yang ketiga, itu kita akan membahas tentang ini judulnya, implementasi inovasi, kinerja, dan prinsip good governance. Jadi dari tema sendiri nanti berarti ada tiga hal yang Bapak Ibu akan analisis setidaknya. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi bisa Bapak Ibu cek nanti terkait dengan materi inovasi itu di ini modul ketujuh tentang NPM dan inovasi manajemen pemerintahan. Terus terkait dengan kinerja itu ada materinya di materi ini modul ke-8 tentang kinerja organisasi pemerintahan dan terkait dengan good governance ini ada di materi atau di modul nomor 9 tentang prinsip good governance dan AKIP. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu nanti akan melihat tiga bagian ini dalam eh, lapangannya atau di institusi-institusi yang sudah Bapak Ibu lakukan pendalamannya di tugas 1 dan 2. Jadi bisa sama kasusnya atau di tempat yang sama tidak masalah. Misalnya Bapak Ibu ada di dinas A, eh, tugas 1 dan dinas A juga untuk tugas 2. Tugas ketiga silakan di dinas A juga nggak masalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan inovasi berarti kita harus melihat terkait dengan NPM-nya. NPM itu terkait dengan suatu metode ya Pak Bu, atau suatu teori baru terkait dengan pengolahan manajemen eh, di lingkup publik atau di lingkup pemerintahan. Salah satunya adalah terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan kinerjanya. Terkait dengan kinerja itu, Bapak Ibu bisa melihat apakah yang dirancang program-program itu sudah dilaksanakan 100%, ada capaian target yang sudah tercapai 100% atau hanya setengah targetnya, misalnya cuma 50% dari target 100% kinerjanya. Nah, ini terkait dengan organisasi pemerintahan baik yang ada di lingkup daerah ataupun di lingkup desa atau badan di bawah pemerintahan, misalnya rumah sakit daerah ataupun di sekolah-sekolah yang statusnya sekolah negeri yang di bawah pemerintah. Dan selanjutnya terkait dengan good governance. Penerapan good governance seperti apa? Apakah ada transparansinya terkait dengan data dan juga anggaran? Terus ada tidak terkait dengan akuntabilitas terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik atau pelayanan publiknya dan juga partisipasi. Ada tidak eh, pemberian ruang untuk partisipasi dari staf ataupun dari masyarakat yang eh, terlibat dalam pelayanan publik. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, nanti Bapak Ibu harus tahapannya sama, ada persiapan terkait dengan persiapan, terus terkait dengan observasi dan pengumpulan data itu nanti Bapak Ibu akan melakukan wawancara. Wawancaranya bisa online ataupun offline secara langsung asal terdapat buktinya di baik foto ataupun screenshot seperti itu Bapak Ibu. Foto kalau memang wawancaranya online. Nah, kalau offline maaf kalau misalnya bisa direkod tidak masalah. Kalau misalnya
Yang online itu berupa screenshot ataupun link recordingnya lihat YouTube atau lewat Zoom ataupun lewat Google Meet. Terus itu terkait dengan observasi, ada juga observasi langsung. Nanti Bapak Ibu kalau turun langsung ke lapangan itu bisa difoto keadaannya seperti apa. Atau kalau lewat Zoom itu juga bisa nanti meminta dari narasumber untuk menunjukkan terkait dengan kinerja atau seperti apa terkait dengan bagaimana mereka bertugas sebenarnya ini. Itu berkaitan dengan observasi lewat Zoom. Terus dokumen itu terkait dengan SOP dan laporan kinerja atau lakib. Nah, ini yang agak tricky sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan lakib karena tidak semua institusi akan terbuka terkait dengan lakib. Jadi yang terpenting ada SOP karena SOP itu biasanya itu terbuka, dokumen terbuka. SOP atau rencana kerja tahunan. Kalau lakib itu kalau misalnya ada itu lebih bagus. Dan analisis yang akan Bapak Ibu lakukan adalah ada tiga. Yang pertama adalah evaluasi instansi tentang NPM, apakah ada efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya, akuntabilitas dalam pelaporan dan juga memberikan pelayanan seperti itu, dan juga apakah dia dalam pelaksanaan tugas dinas tersebut atau institusi tersebut mempunyai hasil atau orientasinya pada hasil atau pada tujuan yang sudah jelas. Nanti ada juga Bapak Ibu akan melihat terkait dengan kinerja institusi dari efektivitasnya, apakah dalam pelaksanaan tugas itu efektivitas dalam manajemen waktunya atau dalam manajemen anggarannya, terus kecepatan kecepatan dalam melaksanakan tugas dan juga kepuasan masyarakat melihat apakah masyarakat sudah puas atau belum terkait dengan pelayanan di institusi tersebut serta ada terkait dengan cek apakah ada prinsip good governance yang digunakan, baik transparansi datanya, atau transparansi laporan, atau transparansi informasi seperti itu. Terus partisipasi dari masyarakat atau partisipasi dalam staf dalam untuk menentukan pelayanan publiknya. Terus akuntabilitas terkait dengan apakah terkait dengan kualitas layanannya itu bisa terpercaya atau tidak itu serta responsif terkait dengan bagaimana bagaimana pelayanan publik itu bisa merespon kebutuhan masyarakat secara untuk penyusunan laporan sebenarnya sama Bapak Ibu terkait dengan strukturnya ada pendahuluan itu ada 4 bagian latar belakang urusan masalah tujuan praktik dan metode observasi untuk tinjauan teori ini inovasi pemerintah, manajemen Pemda, kinerja Pemda, dan juga prinsip good governance. Nah, Bapak Ibu, selain melalui dokumen-dokumen yang ada di laboratorium di perpustakaan atau di perpustakaan digital ya, Bapak Ibu juga bisa mencari ini di Scholar. Caranya dengan fokus pada tema-tema pentingnya, misalnya inovasi manajemen. Berarti nanti dicari saja menggunakan ini Bapak Ibu di Google Scholar itu menggunakan kata kunci berarti titik petik inovasi manajemen. Nah, seperti ini. Jadi nanti baru di search seperti itu. Karena ini akan ada judulnya yang inovasi manajemen itu yang setiap artikel atau setiap bacaan itu yang ada judulnya inovasi manajemen itu akan otomatis ke search seperti itu atau otomatis kecari. Terus kinerja Pemda. Ini juga Bapak Ibu bisa cari juga di Scholar dengan kata kunci kinerja seperti ini. Ini nanti setiap kata yang judulnya ada kinerja itu biasanya akan terpilih seperti itu. Dan kalau ini terkait dengan good governance bisa dicari good governance-nya. Nah, nah ini Bapak Ibu. Jadi ini uh, poin pentingnya kalau terkait dengan ini tinjauan teori Bapak Ibu bisa lakukan dulu menyicil selagi menunggu untuk pelaksanaan wawancara. Itu bisa menyicil di bab pendahuluan dan juga teori. Untuk profil instansi pemerintah, kalau memang instansinya sama, dipakai saja yang kemarin juga nggak apa-apa. Berarti mungkin dibedakan aja di programnya, apakah pakai program yang lain atau sama, juga nggak masalah. Nah, kalau analisis nanti ada inovasi manajemen pemerintahannya,
evaluasi kinerja layanan, dan juga analisis prinsip good governance-nya. Serta di bagian simpulan adalah simpulan temuan lapangan dan juga saran-saran. Untuk laporan itu, lampiran maaf Bapak Ibu, itu nanti akan ada lembar observasinya atau bukti observasinya, foto kegiatan, hasil wawancara, dan surat tugas atau surat izin yang dari UT itu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum ada namanya di surat yang kemarin itu, silahkan diisi lagi saja linknya, karena saya sudah coba kontak ke UT, mintanya mereka ya pakai link tadi seperti itu untuk pencatatan. Nah, itu Bapak Ibu untuk tugas ketiga, dan tugas ketiga itu sudah mulai bisa diakses per tanggal 17 besok, besok ya. 17 besok hingga kemungkinan di tanggal 1 atau tanggal 30 karena 2 minggu ya biasanya seperti itu. Jadi tugas ketiga itu dimulai di tanggal 17 dibukanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses per tanggal 17 tadi besok. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan pelaksanaan tugas tiga praktikum, tugas praktikum ketiga, silakan. Silakan Bapak Ibu. Dan akan ada web lagi satu kali lagi untuk di tugas terkait dengan tugas praktikum ketiga di sesi ke-8. Untuk link Zoom-nya akan saya share di di ini di WhatsApp, di grup WhatsApp, dan juga di e-learning juga seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ketiga, atau mungkin Bapak Ibu yang kemarin masih bingung di tugas kedua karena masih ada setidaknya waktu 1 hari sampai besok ya sebelum jam 12 siang. Silakan kalau sudah yakin itu sudah oke, silakan disubmit saja. Kalau misalnya belum, silakan ditanyakan dulu, nggak apa-apa ke saya, nanti saya cek, dan kalau sudah oke silakan bisa disubmit. Seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan tugas tiga atau tugas kedua, bisa raise hand ataupun chat ataupun langsung ditanyakan saja, tidak masalah. Untuk contoh eh, cara mencari di Scholar ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Oke, ini saya coba share screen. Oke, eh, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita coba cari untuk artikel di itu di Scholar, seperti tadi misalnya ada good governance ini. Ini kita coba cari saja caranya dengan seperti ini. Petik dua good governance, petik tutup. Nah ini. Jadi semua yang ada judulnya good governance itu akan muncul. Nah nanti Bapak Ibu bisa seleksi saja misalnya dari tahun 2021. Jadi dari tahun 2021 sampai sekarang itu muncul misalnya good governance pada pemerintah. Ya, seperti itu. Nah ini yang ada contoh good governance, ada pemerintah di beberapa wilayah seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mendownload nih, oh saya mau baca ini, silakan pastikannya ada PDF-nya ini, karena ini nanti sudah bisa dipastikan Bapak Ibu bisa download langsung. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini bisa di-download langsung. Seperti itu. Karena untuk memastikan Bapak Ibu punya akses atau punya eh, akses untuk artikelnya itu, silakan pilih yang ada PDF-nya ini saja. Karena ini sudah dipastikan Bapak Ibu bisa langsung download. Kalau misalnya ada yang belum seperti ini Bapak Ibu.
Nah, seperti ini. Biasanya dia minta untuk beberapa hal. Kalau ini repository ini dari skripsi, biasanya dia terpisah seperti ini, Bapak Ibu. Dan dia harus ada request kopinya. Kalau misalnya artikel itu, saya coba cari. Kan, nah, misalnya ini Bapak, ini repository juga. Nah, misalnya, saya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau ini, Bapak Ibu harus ngecek dulu ke jurnalnya, apakah dia bisa di-download atau tidak. Teks. Nah, ini full text dia harus kita langganan seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau nyali artikel untuk sumber itu yang sininya sudah ada PDF-nya. Karena ini sudah pasti bisa di-download dan juga gratis. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk ini sudah saya record, nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih bingung terkait misalnya tentang Scholar tadi bisa dipelajari lagi. Nanti akan saya up di YouTube dan juga linknya saya akan kirimkan di grup. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas 2 atau tugas 3. Jadi tugas 3 itu sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, tugas 3 itu akan dimulai per hari Senin besok. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengakses untuk tugas 3 praktikum ketiga. Itu di sesi ketujuh sampai ke sesi ke-8 berarti 2 minggu dengan estimasi atau deadline-nya itu sekitar tanggal 30 atau 3 atau tanggal 1 Desember, 30 November atau 1 Desember itu deadline-nya, estimasinya itu. Nah, eh, terkait dengan pelaksanaannya, itu Bapak Ibu akan melihat terkait dengan 3 hal tadi ya, terkait dengan kinerjanya, inovasi, dan juga prinsip good governance-nya. Inovasi itu berarti terkait dengan namanya ini Bapak Ibu teori NPM, New Public Management, terkait dengan bagaimana pendekatan New Public Management ini atau manajemen publik yang baru itu dilakukan melalui seperti nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipatif kan itu juga masuk di NPM. Apakah memang sudah ada atau belum di lingkungan Bapak Ibu yang teliti di tugas 1 dan tugas 2. Nah, selanjutnya terkait dengan kinerja organisasi itu apakah organisasi mampu mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya atau yang sudah disusun. Di itu ada materinya di modul 8. Kalau yang NPM dan juga inovasi itu di modul ke-7 dan implementasi prinsip good governance itu ada di modul ke-9. Terkait dengan pelaksanaannya, eh, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat video lagi recording ini nanti saya share linknya terkait dengan pelaksanaannya nanti Bapak Ibu silakan untuk bisa melakukan 2 jenis pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Jadi Bapak Ibu melakukan wawancara. Wawancaranya boleh online kalau memang terhalang jarak yang jauh dengan lokasi lokasi itu lokasi
lokasi yang Bapak Ibu teliti, misalnya di itu misalnya di atas 5 kilometer seperti itu Bapak Ibu ternyata merasa itu jauh dan tidak memungkinkan, maka bisa melalui online kalau ada buktinya baik rekaman ataupun foto seperti itu untuk terkait dengan wawancara. Dan terkait dengan observasi langsung itu juga bisa dilakukan secara langsung Bapak Ibu ke kelas atau ke ruang atau ke tempatnya itu sendiri, institusinya itu sendiri, atau melalui Zoom juga bisa dengan diminta narasumber untuk memfotokan terkait dengan situasi kerjanya atau seperti situasi pelaksanaan pelayanan publik ataupun situasi dalam pelaksanaan pelayanan seperti itu akan lebih bisa digunakan asal ada bukti bahwa sudah dilakukan seperti itu Pak. Selain itu terkait dengan cara mencari di itu di Scholar untuk bagian kerangka teori nanti di laporan Bapak Ibu silakan menggunakan petik dua seperti yang saya sudah contohkan tadi, menggunakan petik dua baru kata kuncinya misalnya new public management atau good governance seperti itu, terus petik tutup, petik dua tutup baru di enter, karena itu kata kunci biasanya general seperti itu Bapak. Jadi ada yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kalau mau dispesifikkan di bahasa Indonesia berarti tambahkan satu kata lagi yang memang itu berbahasa Indonesia. Misalnya good governance pemerintah seperti itu. Baru dikurung tutup atau dipetik tutup, maaf, dipetik tutup baru di enter. Nah, itu baru nanti akan keluar sumber-sumber yang di judulnya ada kata good governance dan juga pemerintah. Itu akan lebih menghemat waktu Bapak Ibu untuk membaca dan juga untuk memilih terkait dengan eh, literatur atau teori yang sesuai dengan yang Bapak Ibu mau rencanakan. Seperti itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai sekarang terkait dengan tugas 2 yang kemarin ataupun tugas 3 yang besok sudah bisa dibuka? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau misalnya belum, mungkin saya akhiri dulu terkait dengan pelaksanaan web kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti terkait dengan web ini, web kedua ini pada hari Minggu ini. Mohon maaf mengganggu hari liburnya. Silakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau gimana? Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti web ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga sikap dari saya mohon maaf. Jika Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat WA juga tidak masalah. Untuk presensi link yang kemarin Bapak Ibu yang sudah saya kirimkan itu untuk presensi, ini presensi juga. Eh, Silakan Bapak Ibu bisa mengisi terkait dengan ini, terkait dengan eh, laporan di tugas 3 nanti misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan juga silakan bisa ditanyakan terkait dengan misalnya di laporan ke tugas 3. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dilanjut atau seperti apa sebelum saya tutup terkait dengan web kali ini. Oke, mungkin saya tutup dulu terkait dengan web kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan dan juga sikap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mari, mari.